Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan studi hadis dari bab 1. Jadi kan bab 1 sekarang yakni ada bab 2. Bab 2 yakni dengan tema kedudukan hadis dalam Islam. Kedudukan dan kehujahan hadis. Fungsi-fungsi hadis. Kedudukan dan kehujahan. Kedudukan sebagai sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran. Sedangkan kehujahan hadis adalah pengakuan bahwa hadis terutama yang sahih memiliki kekuatan sebagai dalil syar'i, dalil Al-Quran, dalil hadis Rasulullah, ijma ulama, argumentasi rasional. Lanjut, yakni dalil Al-Quran. Dalil Al-Quran merupakan pondasi hukum, panduan atau referensi yang diperoleh dari ayat-ayat Al-Quran. Istilah dalil sendiri mengandung arti panduan yang dipakai untuk menetapkan hukum atau kebenaran. Dengan itu, dalil Al-Quran merujuk pada ayat-ayat yang digunakan sebagai dasar untuk membuktikan, menjelaskan atau menetapkan suatu hal yang dimana dalil tersebut sudah tercantum dalam Al-Quran yang terdapat pada surah Al-Fatihah, An-Nisa, Al-Baqarah, Al-Ma'idah, Al-An'am, dan Al-A'raf. Dalil hadis Rasulullah. Dalil hadis adalah perkataan, perbuatan, dan ketetapan yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW yang berfungsi sebagai sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran untuk menjelaskan, merinci, atau bahkan menetapkan hukum yang tidak ada dalam Al-Quran. Fungsi-fungsi hadis yang penjelasan yaitu ada 4. Yang pertama, bayan tafsil yang masih global dalam Al-Quran, dan yang kedua, bayan at-taqyid membatasi yang mutlak, dan yang ketiga, bayan tahsih mengkhususkan yang umum, dan yang terakhir yakni bayan taklil menetapkan hukum baru yang tidak ada dalam Al-Quran. Ijma ulama. Ijma ulama adalah salah satu sumber hukum setelah Al-Quran dan hadis, yang secara bahasa ijma berarti kesepakatan para ulama mujtahid dari kalangan umat Islam pada suatu masa tertentu mengenai hukum syariat setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, syarat-syarat ijma. Yang pertama ada para ulama yang sepakat. Yang kedua hukum yang disepakati. Dan yang ketiga, kesepakatan terjadi di kalangan semua ulama mujtahid yang hilang pada masa tersebut. Argumentasi rasional. Argumentasi rasional secara bahasa berarti menyampaikan alasan atau pendapat yang didasarkan pada akal, logika, dan pemikiran yang masuk akal. Dalam fungsi dan kedudukan hadis sebagai sumber hukum kedua sangat rasional karena ia menjadikan ajaran Al-Quran dapat diterapkan secara nyata. Fungsi menjelaskan, merinci, membatasi, dan menetapkan hukum membuktikan bahwa Islam adalah agama yang lengkap dan relevan dengan kehidupan manusia sepanjang. Argumentasi rasional. Contoh dalam hadis. Yang pertama, menjelaskan isi Al-Quran. Secara rasionalnya, penjelasan diperlukan agar umat muslim tidak salah paham terhadap maksud ayat. Contoh ayat tentang perintah sholat. Fungsi hadis yang menjelaskan tata caranya. Dan yang kedua, membatasi hukum yang mutlak. Secara rasionalnya, tanpa batasan hukum bisa diterapkan secara keliru atau berlebihan. Contoh Al-Quran memerintahkan memotong tangan pencuri. Quran surat Al-Ma'idah. Hadis membatasi hanya berlaku bila barang yang dicuri bernilai 1 atau 1/4 dinar. Fungsi-fungsi hadis. Menjelaskan isi Al-Quran, menegaskan
dan menguatkan hukum Al-Quran, menambah hukum yang tidak ada di Al-Quran, membatasi hukum yang umum dalam Al-Quran menjadi sumber hukum sendiri selama tidak bertentangan dengan Al-Quran. Mungkin cukup sekian dari saya. Mungkin itu saja dari saya untuk kesimpulan bab 2. Mungkin kalau ada salah, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.